Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirnya saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kewirausahaan Bisnis Baru dan Kepemilikan Bisnis. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen, Pak Daniel Arsa, Eskom MSI yang telah membimbing kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik yang akan dibahas. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah 1. Kewirausahaan, 2. Franchising, 3. Perusahaan kecil, 4. Bentuk-bentuk badan usaha, 5. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. 1. Kewirausahaan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil resiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada, sehingga tercipta usaha baru atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif, sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Menurut Burgess dan Steinhoff 2003, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko yang menciptakan usaha dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hakikat kewirausahaan. Berdasarkan beberapa kajian para ahli, seseorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Antara lain, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, penegak penggerak, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. D. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. E. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. F. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Manfaat wirausaha. Berikut ini adalah beberapa manfaat dengan adanya wirausaha. A. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. B. Sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain maupun sikap-sikap terpuji lainnya. D. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. E. Sebagai pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. F. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa, di antaranya adalah A.
sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. C. Membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang atau produk konsumsi, sehingga ketergantungan pada barang-barang atau produk asing akan berkurangan dan kelemahan berwirausaha. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kelemahan dalam berwirausaha, diantaranya otonomi, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, kontrol finansial, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan secara umum kelemahan menjadi wirausaha adalah penghasilan yang tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang terbatas, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, tanggung jawab cukup besar seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, terbuka peluang untuk menjadi bos. 2. Franchising. Menurut Stanford dan Curran, mereka memberikan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba, biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik, yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pembangunan UKM di suatu negara, sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antar suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dengan franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Dalam bisnis semacam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui pengembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya dalam hal UKM ini. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. 3. Perusahaan kecil. Usaha kecil di tengah-tengah kehidupan iklim usaha telah mendapat tempat yang bagus. Selain menyerap banyak tenaga kerja dan ikut melancarkan peredaran perekonomian negara, usaha kecil mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar. Usaha kecil memegang peran penting dan menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu lainnya. Keunggulan bisnis kecil. 1. Inovasi. 2. Layanan pelanggan yang superior. 3. Biaya yang rendah. 4. Mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Kelemahan bisnis kecil yaitu dalam manajemen, kurangnya pendanaan, peraturan pemerintah. 4. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki
oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan jenis ini selain pendirinya mudah adalah tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. 2. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada 2 cara. Pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun, jika memilih akta di bawah tangan, proses tersebut tidak perlu. Cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, kepemimpinan firma. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Sama seperti perusahaan perseorangan, tujuan firma untuk mencapai keuntungan, perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan perseorangan. 3. Perseroan komanditer atau komanditer vennootschap. Perseroan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Tujuan pendirian CV adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab yang terbatas. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain memiliki bidang usaha yang luas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas terdiri atas A. Dilihat dari segi kepemilikannya. Perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas persero. B. Dilihat dari segi status, perseroan terbatas dibagi dalam perseroan tertutup adalah perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dari perseroan tidak melakukan penawaran umum. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 5. Perusahaan negara. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, antara lain A. Perusahaan jawatan atau perjan merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. B. Perusahaan umum atau sering disebut dengan perum adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Berbeda dengan perjan, perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. C. Perusahaan perseroan atau disingkat dengan persero merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencapai keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah perseroan terbatas atau PT. Beberapa macam perseroan terbatas atau PT yang perlu diketahui yaitu
1. PT tertutup. 2. PT kosong. 3. PT asing. 4. PT domestik. 5. PT perseorangan. 6. Perusahaan daerah. 7. Yayasan. Dan terakhir, koperasi. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil. Di antaranya adalah 1. Perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun juga berbeda. Di wirausaha lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. 3. Kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari produksinya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkannya. Baiklah, sampailah kita di ujung acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya kali ini. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.